bila sifat zat Allah ini engkau selamat dunia akhirat. Belajarlah dengan semangat, barakah yang kuasa pasti kau dapat. Segala puji hanya milik Allah. Salawat salam bagi Rasulullah. segala puji hanya milik Allah. salawat salam. bagi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-sarru wal khairu bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, amma ba'du ini yang kita bahas halaman 1 kitabnya masih. Ada yang bawa kitab ini, yang ini lewat ini, ilmu tauhid. Ya, itu halaman 1 yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim udah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin udah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah begitu. Udah. Yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah. Nah ini sekarang amma ba'du. Apa itu? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Fahadihi maka ini risalatun mustamilatun, sebuah risalah yang memuat alal aqaidi, isinya atas akidah-akidah ad-diniyati, agama allati la yasa'ul muslimah, yang tidak boleh bagi seorang muslim pun jahluha tidak mengetahuinya. Ulang ya. Pahami maka ini risalatun mustamilatun, risalah yang memuat isinya alal aqaidi, atas akidah-akidah ad-diniyati, agama allati la yasa'ul muslimah, yang tidak boleh bagi seorang muslim pun jahluha, tidak mengetahuinya. Ya, sebaris saja dulu ya. Ini tadi kita udah baca tuh di dalam nazom tadi tuh ya. Ini akidah yang tidak boleh seorang muslim pun tidak ketahui. Itu tadi yang kita susun itu diambil dari sini, yang buku tadi yang kita baca tadi, yang kita baca bareng-bareng tadi diambil dari sini. Yang kita baca barusan ya, al-aqaid allati la yasa'ul muslimah jahluha, akidah, keyakinan yang tidak boleh seorang muslim pun, artinya satu pun nggak boleh nih, nggak ketahui. Yang ini nih nggak boleh. Artinya kalau begitu sama dengan wajib. Nah, ini yang kita perlu ingat nih. Jangan sampai kita umur 10 tahun ngaji ya. Ngaji biasanya kalau dulu ngajinya kayaknya habis maghrib, benar nggak tuh? Ya, ngaji
belum ada lampu listrik, ngaji. Pergi waktu itu saya pergi ke Darul Falah, ada namanya Mu'alim Sobri, ngaji gelap-gelap di situ. Datang malam, karena malam itu saya pernah ngalamin gelap, nggak ada listrik kayak sekarang. Ya, kayak di depan komplek keuangan, saya lupa itu udah ada komplek apa belum nih? Hah? Belum, udah ya. Saya lahirnya kira-kira tahun 73. Saya lahir tahun 1973. Itu komplek udah ada belum kira-kira? Hah? Belum ya? Iya, 73 ya baru lahir itu. 73 baru lahir. Ya, saya ingat-ingat itu komplek di depan rumah saya udah ada. Gitu. Nyari kayu sih. Nyari kayu ya. Nyari kayu buat masak di dapur. Ya, ada pakai batu bata, terus di kayu bakar, ya, kemudian ya buat masak itu. Banyak masih pun capi, masih banyak pohon rambutan. Nih saya ingat itu masih tukut rambutan. Kalau pulang sekolah SD, ya, itu di samping rumah saya banyak pohon rambutan. Ya, saya yakin kalau jadi cerita lucu ya. Saya yakin kalau sama bapak saya makin semua ya. Nah, itu ada pohon rambutan, di sampingnya pohon rambutan. Ya. Pokoknya bapak saya mah dari dulu ke sekarang terkenal itu. Iya, bapak saya. Siapa bapak saya? Ada yang ingat namanya? Iya, ceritanya panjang dah kalau cerita masa itu, Pak. Saya pulang ngaji tuh ya di situ dari Malang. Itu ada jamur, kalau malam menyala jamur. Udah jamur menyala dibarisin ya, panjang, udah kayak ular, pada takut. Tapi sampai sekarang saya belum tahu tuh jamurnya yang dari mana, belum tahu saya itu. Ya, Budi ya. Enggak ada listrik. Enggak ada listrik. Ini maksudnya kita mau cerita ini, mau belajar. Ya, kita kembali disebut amma ba'du. Apa Bu? Amma ba'du. Amma ba'du. Boleh dibaca juga kata Kiai amma ba'da. Boleh. Jadi kalau ada yang ngomong amma ba'da, dan haji itu jangan disalahin. Ya. Ada yang ngajarin begitu. Amma ba'du ini, ya, kalau bahasa Indonesia tadi kita udah tiun, adapun sesudah itu. Kalau bahasa Arab ilmunya namanya ini disebut dengan faslul khitab. Apa Bu? Faslul khitab. Artinya ini tandanya pindahnya satu omongan ke omongan yang lain. Namanya amma ba'du. Apa Bu namanya? Amma ba'du. Ini yang make ini Bu, yang baca ini dapat pahala. Misalkan Bu RT atau siapa sambutan Allah, Assalamualaikum, ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Berarti dapat pahala itu. Pahala apa Bu? Dapat pahala sunnah. Mengapa? Karena ngikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mula-mula ngajarin ini Nabi Bu. Nabi kalau nulis surat ya, atau nulis khutbah ya, ini ada amma ba'dunya. Ya, kita sebagai umatnya ngikutin Nabi dapat ganjaran pahala sunnah. Ya, ini amma ba'du. Kalau bahasa Arab tadi disebut dengan faslul khitab. Ini masih sepakat. Yang enggak sepakat kata para ulama, ini siapa yang mulai ini? Yang pertama-tama baca ini. Ada pendapat yang mengatakan ini yang mulai pertama namanya Nabi Musa alaihissalam. Kok begitu? Iya, karena dia punya sebutan faslul khitab. Ada yang kata begitu. Ada yang kata, wah ini yang mulai dari sahabat namanya Qus bin Sa'idah. Ada yang mulai namanya Qus bin Sa'idah dari sahabat.
Ya itu mah perbedaan yang mulai, tapi yang sepakat bahwa kita baca ini dapat pahala sunnah. Amin ya robbal. Ini menandakan yang kita baca udah mau berubah omongannya dari omongan yang satu ke omongan yang lain. Namanya faslun hitam. Paham bu? Paham kira-kira? Ini paham nggak kira-kira? Insya Allah. Kalau udah paham, kalau ini biasanya Assalamualaikum, nggak ngerti. Tapi jawabannya belum katanya. Nah ini bu, itu pembukaannya. Adapun yang kita baca tadi lanjutannya, fahadhihi risalatun mustamilatun alal aqaidid diniyati allati la yasa'ul muslima yahwa. Ini sebuah risalah ini yang kita baca nih. Ini mah kita ikutin, mau baca kitab fikih, mau baca kitab tauhid, mau baca kitab akhlak tasawuf, pasti depannya ini dulu sama ulama dijelasin. Ya, sama kiai-kiai dijelasin dari bismillah dulu, alhamdulillah untuk nyampe ini yang pertemuan kita yang kelima, amma ba'du, dijelasin ini sebuah risalah. Buku namanya. Buku tentang apa sih? Tentang al-aqaid ad-diniyah, tentang akidah ya, keyakinan agama. Ini namanya kita belajar apa bu? Belajar tauhid, belajar tentang keyakinan. Kalau yang kita baca diulang-ulang, nggak boleh seorang pun yang tidak tahu tentang ini, wajib sifatnya. Lalu apa sih itu? Aku apa namanya sering dengar akoid itu akidah. Sebenarnya apa sih? Kita pengen jelasin yang singkat biar paham ini, biar udah dipegang jangan dilepas lagi. Ya. Biar udah dipegang jangan dilepas lagi. Ya. Kalau pengertian yang disebut akidah itu adalah ma'aqadal insanu fi qalbihi zaziman sawa'un kana al-haq awil batil. Itu bahasa Arab. Ingat gak itu kira-kira itu saya ngomong tadi? Ya enggak ya, artinya yang disebut akidah itu adalah sesuatu yang menjadi keyakinan, atau bahasa sekarangnya ideologi, keyakinan yang ada di dalam hati kita terhujam dalam zaziman, ya, fi qalbihi insan, di dalam hati manusia itu sawa'un kana al-haqqu awil batil. Ada kalanya itu keyakinannya itu benar, ada kalanya keyakinannya melenceng atau salah. Contoh, ibu, ada orang megang keyakinan kenceng banget, bahkan kalau ada yang ngaruh-ngaruh dia marah. Apa dia bilang? Tuhan itu ada 3, Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Ada nggak yang punya keyakinan begitu? Ada. Itu aja yang salah dipegangnya benar-benar banget. Sampai ada dia marah kalau sembarangan dibilang. Padahal itu keyakinan itu memang terhujam dalam hatinya, tapi itu keyakinan yang salah. Ya, makanya yang disebut akidah itu tadi secara bahasa mah, ya keyakinan aja dah yang ada dalam hati kita. Karena keyakinan ini yang menggerakkan orang. Al-aqaid atau al-aqidah hiyal muharrik bil amal. Akidah itu menggerakkan orang untuk berbuat. Keyakinan itu yang membuat orang itu bergerak untuk melakukan. Itu namanya akidah. Ya. Jadi itu orang bergerak berbuat, ngapain aja, mau ngaji, mau belanja, mau masak buat keluarga, atau sebaliknya mau jalan-jalan, mau pergi kemanapun, atau mau melakukan apapun, itu didasari dengan keyakinan. Karena keyakinan itu menggerakkan orang untuk berbuat. Contoh nih, ada orang yakin bahwa semua orang itu bakalan masuk surga. Kalau ada orang punya keyakinan gitu, kira-kira ini keyakinan benar apa salah? Semua orang
bakal masuk surga ataupun pasti masuk surga. Hah? Salah apa benar tuh keyakinan tuh? Atau ini dah diperjelas lagi. Semua orang Islam bakal masuk surga ataupun pasti masuk surga. Hah? Benar? Atau ini lagi dah biar kita pahami. Semua yang ngaji pasti masuk surga. Ini pertanyaan bukan doa. Benar ya? Ini nih pertanyaan nih. Semua yang ngaji udah pasti masuk surga. Benar apa salah? Ini pertanyaan, artinya dijawab A benar, B salah. Hah? Kalau saya doa, insya Allah yang ngaji ini semuanya pasti masuk surga. Amin. Itu bukan doa, pertanyaan. Saya ulangi. Ini yang ngaji pasti semuanya masuk surga. Hah? Jawabannya benar apa salah itu? Benar. Atau begini dah, ini yang ngaji semuanya pasti masuk neraka. Benar apa salah? Salah. Ini gimana saya salah penanya apa itu? Ini keyakinan loh. Artinya kalau keyakinan itu benar, nanti berbuat benar. Kalau keyakinan semua yang ada di sini lagi ngaji pasti masuk surga, saya yakin ntar jawab dan pakai sholat lagi, asarnya pakai sholat lagi. Kalau udah pasti masuk surga, benar nggak? Iya, yang namanya surga itu belum tentu, belum pasti. Itu mah urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu. Kepengennya mah masuk surga, tapi yang memastikan itu Allah. Repot kalau orang udah yakin bahwa dirinya masuk surga atau pasti masuk surga, wah, repot urusannya. Udah nggak bakal mau ngaji lagi, udah nggak bakal mau berbuat baik lagi, udah nggak bakal sholat lagi, nggak mau puasa lagi. Orang udah pasti, betul nggak? Yang namanya surga itu ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita punya mah kepengenan, ya, kepengenan. Memang ada pernyataan sih, orang yang beriman itu pasti masuk surga. Pernah dengar gitu? Maksudnya mah orang yang ketika meninggal dunia ada iman Islam dalam hatinya masuk surga. Ini yang perlu ditanyain, apa bagaimana nanti ketika kita itu wafat masih ada iman? Enggak, itu masalahnya. Nah, untuk biar tetap ada itu iman sampai akhir hayat, maka perlu dijaga iman itu dengan ngaji, dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah. Insya Allah kalau dijaga, bentar diingetin lagi Johor, bentar asar diingetin lagi, maghrib diingetin lagi. Kalau terus diingetin, insya Allah terjaga imannya. Amin. Kalau udah punya keyakinan gue udah pasti masuk surga, udah nggak mungkin ada di tempat ngaji. Ya, ada di Bali kali sekarang. Ngapain tidur aja di rumah? Ngapain kalau udah punya keyakinan begitu? Ya, mendingan udah nipu orang aja biar duitnya banyak. Ya. Ya, ikut atau kerja apa aja kek, ya. Yang gue orang, yang penting duitnya banyak. Orang yang udah pasti masuk surga. Benar nggak begitu? Ini keyakinan nih, karena keyakinan kita itu yang menggerakkan kita. Karena kita nggak yakin, karena kita itu biar terjaga imannya, matinya atau meninggalnya baik, husnul khotimah masuk surga, biar jaga terus. Makanya ini dari jauh-jauh kita datang kemari ngaji, tujuannya itu dari peninggalan datang kemari ngaji, biar jaga itu iman tetap ada. Amin ya Allah. Dia sholat diingetin lagi Johor,
Ntar dia maghrib, isya, subuh dia ingetin lagi, biar imannya tetap terjaga. Nah ini mah akidah nih, keyakinan. Kalau ini salah, dipastikan orang berbuat salah. Ya, kalau orang udah yakin dia masuk surga, ya udah berbuatnya semau dia aja. Ya, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, hidup semaunya, nyari duit juga sembarangan. Ya, punya siapa juga diambil. Itu karena nggak ada urusan sama keyakinan dia, karena dia udah masuk surga katanya. Itu keyakinan yang sah. Itu yang kita bicarain sekarang nih, keyakinan dulu. Namanya ilmu akidah atau belajar tauhid. Ya, orang mah karena dia yakin, ya, dia belum pasti jadi orang yang mampu, belum pasti menjadi orang yang kaya. Dia kerja, dia usaha, dia dagang, punya duit, jadi orang kaya. Coba kalau gue pasti ngomong, gue mau pasti jadi orang kaya, duitnya banyak, nggak ngapain juga duitnya banyak. Ya. Itu keyakinan itu benar apa salah? Oh juga tidur aja di rumah ngomong kuat-kuat, duitnya banyak. Ya, bisa nggak kira-kira duitnya banyak dia nggak usaha? Bisa nggak? Bisa nggak dia punya duit nggak ada usahanya? Bisa nggak? Dia punya duit, ada tanah 50 meter jadi 5 kontrakan. Itu usaha, namanya ikhtiar. Ini udah laku semua. Di tengah sono ada lagi yang kosong, kejar lagi. Ada lagi yang kosong, kejar lagi. Namanya manjang-manjang, ada usaha, dia punya duit. Itu namanya keyakinan yang benar. Coba kalau dia yakin, gue mah ngapain udah usaha-usaha, lagu-lagu pedagang-dagang, ya, gue mau udah pasti duitnya banyak, ya, ya nggak ngapa-ngapain juga punya duit, nggak ngapa-ngapain juga duitnya banyak, datang itu duit sendiri. Bisa begitu kira-kira? Nah, bisa nggak kira-kira begitu? Makanya dia punya keyakinan bahwa sesuatu itu harus diusahakan, diupaya ikhtiar. Dia punya keyakinan bahwa surga itu milik Allah, harus dijaga dan diuber sampai dapat, maka dia ikhtiar. Datengin ngaji biar pahami tentang akidah. Ya walaupun kalau dibilang-bilang mah hitung sempat nggak bakalan sempat. Namanya juga orang kehidupannya pasti penuh dengan kegiatan lain. Itu yang ngaji dah kemarin. Dia nanti sholatnya tambah, ya qobliyah ba'diyah. Tadi dia sholat duha, ya nanti asar dan lainnya, tujuannya biar jaga itu iman tetap ada, meninggalnya husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu. Karena orang itu berbuat, bertindak berdasarkan keyakinannya. Kalau keyakinannya Tuhan yang tiga, dia bertindak itu. Ya siapa aja dimarahi, siapa aja dipertahankan karena keyakinan yang salah. Ini dulu harus hati-hati. Ya, jangan sampai udah kita 30, 40, 50, 60 tahun belajar keyakinan, belajar tauhid masih wujud hidang bako, ya. Mau nyiri nggak punya tembakau, baru itu aja. Ya, tapi harus diukur, dipikirin biar sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini disebut dengan akidah atau keyakinan. Paham bu kira-kira? Mengapa sih tadi saya cerita-cerita begini tadi bu? Cerita masih tahun 70-an itu rumah atau bangunan nggak ada komplek keuangan, nggak ada dan lain-lain. Ini masih saya teringat gitu. Dulu yang diajarin, ya termasuk saya ngalamin sama orang-orang tua kita, ngaji di mana aja, ngajinya diajarin 3. Pertama sifat 20, kedua irsadul anam, yang ketiga apa? Yang ketiga adabul insan. Ingat tuh, kira-kira tuh. Itu dulu orang tua kita ngaji dimanapun diajarin 3 tuh. Pertama tauhid sifat 20, tiga irsadul anam,
adab akhlak tasawufnya, diajarin adabul tubuh. Ingat-ingatin tuh mengapa begitu. Rupanya itulah yang disebut dengan kurikulum yang tepat, ataupun pelajaran-pelajaran yang tepat dan wajib bagi kita. Ya, terbukti Bu, orang tua kita walaupun anaknya banyak, ya, bapak saya anaknya 10, ya, tapi alhamdulillah keberkahan ada sama mereka. Anaknya sekarang pada punya rumah semua. Tinggal kita nih, yang saya nih anaknya 2, anaknya 3, pusing dulu, bener nggak? Orang tua dulu tuh ada keberkahan, anaknya banyak, ya, pada punya rumah semua. Mengapa begitu? Karena keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarnya, ngajinya tentang tauhid itu benar, keyakinannya benar. Lah, gimana kurang yakin? Ya, orang tua dulu mah, ya, itu belakangan masih saya lihat. Orang tua dulu berangkat kerja, ya, kerja sawah pengorek kalau gitu ya. Berangkatnya udah siang kayaknya. Jam berapa tuh? Jam 8 ya, jam 7 ya. Hah? Udah siang pokoknya dah. Nanti sebelum asar ataupun sebelum sore udah pulang. Tiap hari tuh begitu, bener nggak? Orang tua dulu tuh kerjanya ngapain? Paling ada yang punya sawah, kerja di sawah. Ada yang punya kebun, ya, ya. Artinya nggak kayak sekarang nih, perginya pagi-pagi banget, gelap, pulangnya udah gelap lagi, ya. Tapi walaupun sekarang yang disebut ilmu itu banyak, keberkahannya kurang Bang, karena sandaran keyakinannya kurang kuat, kurang kencang. Kalau orang dulu mah sekolahnya nggak tinggi-tinggi, bener nggak? Sekolahnya nggak jauh-jauh, apa nyampe kemana-mana. Di sini-sini aja, tapi berkah semuanya hidupnya. Anak-anaknya juga pada punya rumah. Bahkan yang sekarang terusin, yang dulu punya bapaknya sekarang ditempatin. Ada nggak begitu? Ada. Kira-kira yang sekarang bisa nggak tuh nempatin anak-anaknya, nempatin yang tempatin itu? Kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Bisa tuh nggak sekarang ya? Iya. Habis kayaknya tempatnya sekarang. Nah, itu keberkahan orang tua kita. Belajar akidahnya, keyakinannya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak goyang-goyang, enggak goyang-goyang, enggak bimbang hidupnya, enggak terombang-ambing, hidupnya yakin, mantap. Itu diantaranya pelajaran yang kalau kita ingat-ingat gampang dah. Kalau dijelasin panjang-panjang ya ribet. Yang penting kita lihat aja orang tua dulu kita bagaimana. Kalau dagang ke koneng itu, dagangannya yang dipilihin yang paling bagus-bagus di rumah dibawa ke sono, nanti pulang lagi. Sembayangnya 5 waktu jamaah, yang dekat masjid di masjid, yang dekat musola di musola. Sholatnya perlu, lain-lainnya perlu, ya udah selamat gitu anak-anaknya. Punya anak 10, punya anak 11, pada nikah semua, pada berumah tangga semua. Dan sekarang yang anaknya 2 dan 3 adanya pusing mulu pusing, bener nggak? Udah lama nggak kayak dulu anak gitu kan? Bener nggak tuh kira-kira? Cuma satu catatannya, dia belajar akidah, keyakinannya bener, kenceng kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dia pada tahu. Kalau kita kan pura-pura nggak tahu atau nggak tahu. Itu dia tahu, ini dia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ditaruh nih di dunia. Itu mau ngapain? Ini nanti mau kemana lagi? Itu orang tua dulu mah tahu. Ngapa? Lah buktinya dia kalau lagi ngapain aja, waktu azan sholat tidak akan sholat. Dia ngikut ngaji rajin, dia jaga itu karena dia yakin yang namanya dunia udah pasti singkat. Ada hitungannya kan? Ada 70 tahun, 80 tahun balik meninggal dunia. Yang namanya ada hitungan itu disebut singkat. Dan orang tua kita pada tahu. Jadi karena dia itu tahu bakal balik, dia punya bekal. Ya, bekal. Walaupun dikit nih, ada yang buat musola, dikerjain musola. Musola
Dulu di situ ada musola kaum Haji Umar, situ ada tuh. Ya, makanya disebut tuh. Kalau bapak saya Haji Ashar bin Haji Asbin bin Haji Umar tuh situ. Itu gini, karena dia bakalan balik, ya dibikin. Enggak ada waktu itu mah yang ada punya tanah, enggak pergi haji, enggak ada. Pokoknya cuma tanahnya ada dikit, boleh gores sedikit, yang penting pergi haji. Pada pergi haji enggak? Pergi. Dan sekarang udah setor enggak pergi, ada enggak? Itu kebalik-balik. Dulu duitnya susah, bisa pergi haji. Sekarang duitnya udah ngantri puluhan tahun duit, ya enggak bisa berangkat. Ya, itu menandakan orang tua kita punya keyakinan yang kuat. Dan catatan yang terakhir, ini jarang-jarang saya kasih tahu ibu nih, jarang-jarang. Dan ini insya Allah bisa, dan doanya kita bisa laksanakan, termasuk saya. Orang tua dulu sebelum lahir-lahir, anaknya dikenalin namanya tauhid, atau dalam bahasa kita dikenalin Allah, dikenalin Rasulnya, dikenalin Allah, dikenalin Nabi kita Muhammad sebelum yang lain-lain. Makanya di rumah juga waktu masuk kecil mah dibacain Al-Quran, dibacain sholawat, dibacain surat Yasin, disebut-sebut itu nama Allah, disebut-sebut nama Rasulullah. Itu ingetin tuh orang tua kita tuh. Yang utama sebelum lain-lainnya dikenalkan ini tauhid sifat 20. Abis itu nih diingetin, abis dikenalin tuh anaknya ngaji aja dibawa, ya disebut baca Latin. Dibacain Latin tadi itu kan dengar tuh ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa? 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sebelum lain-lain tuh pertama ingat ini, ya mudah-mudahan ada waktu, ada sempat pakai ini. Yang kedua, habis dikenalin itu, dikenalin kepada anak-anak adalah hal-hal ataupun sesuatu yang berbuat atau perbuatan itu tidak baik, atau tahalli birrozaya. Anak diajarin ataupun dibersihkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh punya sifat hasad, dengki sama orang, sirik aja sama orang. Jangan pengen punya rezeki orang punya apa aja dia bisa, ya, jangan hasut sama orang, ya. Ini nggak boleh sama yang tuaan manggilnya nama aja. Ini nggak boleh nama sama orang tua kaki diblojorin. Ini nggak boleh lewat di depan orang tua nyelonong aja. Ini nggak boleh di depan guru ngaji, ya, dilewatin aja. Ngajinya di mana-mana, padahal di depan rumahnya ada guru ngaji, gitu. Ya, ngajinya di luar negeri, gitu. Yang di luar, yang ngaji lokal kagak diajarin, ya, lebaran aja kagak, gitu. Jangan diajarin, maksudnya ke anak-anak, ya, diajarin yang jelek-jelek ataupun yang buruk-buruk hilangin. Jadi anak itu bersih hati. Tuh, nomor berapa tuh? Nomor 3. Udah bersih itu, anak-anak tadi itu udah tahu yang jelek-jelek yang perlu ditinggalin itu bocah udah pada tahu. Yang pertama tadi udah diisi tuh hatinya. Ini Nabi Muhammad, ini Allah, ya, Allah itu sifatnya ada. Selain Allah tiada, termasuk kita manusia, ini kita mah hakikatnya nggak ada. Ya, dulu 200 tahun lalu nggak ada. Ya ini sekarang ada. Coba 200 tahun lagi ke depan, di mana kita itu adanya? Ada nggak? Ada. Ya nggak ada. Jadi kita hakikatnya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Karena bakalan nggak ada, itu bocah diajarin udah sekarang bekal yang banyak biar selamat.
Ya, orang ke Cirebon aja nggak punya bekal ribet, ya. Udah begitu nggak tahu lagi kalau ke Cirebon itu, ya makannya nggak ditanggung, cuma bisnya dong ditanggung sama yang punya hajat, ya. Makanannya nggak ditanggung, nggak mau bekal dia, yang lain pada buka, ya nasi dia bingung, oh ini mah nggak dikasih ya nasi. Iya, akhirnya duit gua kagak bawa, cuma dikit terus habis di rest area. Gila di Cirebon bingung pada makan. Dia ke sono salah, gak enak, gak kenal. Dia naik ke bis juga pada makan juga. Akhirnya pusing aja. Nggak tahu kalau ke Cirebon aja nggak bawa bekal, susah. Dan itu ke Cirebon. Yang besok kira-kira hari Jumat lu pulang lagi. Gue buat belajar lagi, gue nanti kalau ke Cirebon gue bawa masakan yang banyak, gue makan lele karena udah tahu. Nah ini mau pulangnya ke akhirat coba. Kalau pulang ke akhirat kira-kira pernah nggak ada orang yang udah ke akhirat balik lagi? Kira-kira udah banyak belum yang udah pulang duluan? Banyak nggak kira-kira? Itu yang pertama tuh sebelum lain. Yang kedua tadi dikenalin yang nggak bagus ya kan. Kalau udah dua itu nomor 3 baru. Nomor 3 diisi hatinya ini. Nah ini Tom, ini perbuatan yang baik. Sama kayak kita mau nanam pohon timun suri apapun atau menanam kembang yendrum atau apapun, itu biasanya tanahnya dibersihin dulu, diambil kerikil, rumputnya dicabut sehingga tinggal tanah bersih. Kalau tanah bersih rapi, kira-kira ditanam pohon tumbuh nggak? Hasilnya bagus nggak? Bagus. Nah itu tadi bocah udah dikenalin tauhid, akidah, keyakinan, udah dinasihatin, diajarin tiap hari. Ya ini yang nggak boleh, ini yang tercela, isi udah bersih, perbuatan baik, diajarin tuh. Ya ini kalau ya seminggu itu banyak waktu, jangan apa yang ngaji. Kalau ketemu orang yang lebih tua cium tangan. Kalau ketemu guru cium tangan. Ya, semua perbuatan yang baik-baik ditanemin. Lalu yang keempat, ya iltizamu bil faraid. Ajarin dah itu bocah dengan fardu-fardu. Habis zuhur sholat, fardu asar sholat, fardu maghrib sholat, fardu subuh sholat. Kalau dekat masjid, dekat musola sholat jamaah. Jangan itu aja. Ya, iltizamu bin nawafil. Kenalin yang sunnah-sunnah. Ini habis duhur ada sholat sunnah. Ini sebelum duhur ada sholat sunnah. Ini ada sholat duha, ada puasa Senin Kamis. Urutannya begitu. Baru yang terakhir dikenalin tentang dunia. Apa itu? Ini ada kerja loh. Ini ada usaha dagang. Ya, ini ada yang dia supaya maju dan lain-lain. Oh, anak kita baru mikir, oh ini rupanya ada dunia ya. Ada dunia rupanya ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik ini bahaya. Maksudnya gimana? Maksudnya sebelum apa-apa dibalik dulu nomor 6 ke depan. Bocah belum hidup, belum apa-apa, udah dikenalin dunia dulu. Ini bakalan ribet ini. Apa maksudnya? Ya bocah belum hidup apa-apa, ya jalan aja belum bisa, nakurut aja belum bisa, udah diutamain dibeliin pulang yang gede di sini, anting-anting 5 di sini. Kira-kira bocah itu hidup nggak? Nggak hidup, yang kira emaknya, nyainya. Bocah mah nggak hidup, ya kan, bener nggak? Gedean dikit beliin peda, bener. Gedean lagi, jadi itu jangan dibanding. Bocah belum hidup, apa itu? Itulah ilaha illallah, Nabi Muhammad belum hidup. Ya, apalagi ini sunnah, ini yang wajib, ini nggak boleh, ini yang boleh, belum hidup. Udah dikenalin itu, terbalik. Nanti dia punya cita-cita. Gua bakal gede, gua bikin anak cucu model begini juga. Akhirnya itu semuanya kerekam, ya tentang dunia aja. Dia bakal kemana, mau hidup, bakal ngapain hidup, belum ada rekaman di sini. Padahal bocah rekamannya luar biasa. Orang itu rekamannya nyaket sampai kapanpun dia ingat, di bawah umur 15 tahun ke bawah. 7 tahun digebuk atau dipukul yang tidak membahayakan. Tujuannya biar sholat. Itu kurikulum.
yang mudah dilupa-lupain apa lupa itu kira-kira. Ya, itu perlu diingat-ingat. Dan ini ngaji yang pertama tentang amma ba'du fa hadhihi risalah mustamilah ala aqaidid dunia allati la yasau muslimat jahluha. Ini akidah yang enggak boleh seorang muslim pun tidak tahu tentang ini. Paham? Kira-kira? Paham? Paham. Sudah jawabannya paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.